Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali hadir menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini Alhamdulillah kita kembali bersiaran langsung di Masjid Jami At-Taqwa, tepatnya Jalan Akasia Gria Bukit Jaya, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas berkaitan dengan sifat buruk yang jangan-jangan kita tidak sengaja melakukannya atau tidak kita sadari sifat buruk itu kita lakukan, yaitu ketika kesombongan tidak dirasakan. Itulah yang menjadi bahasan tema pada kesempatan siang hari ini bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah jamaah. Ada Kiai Haji Idrus Romli dan juga Kiai Haji Abi Amir Faisal. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami At-Taqwa dan dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang Allah muliakan guru kita semua, Tuan Guru Bapak Kiai Haji Idrus Romli, semoga Allah memberkahi beliau, memberkahi rezekinya, memberkahi keturunannya, dan dimudahkan semua urusannya. Dan semua yang hadir pada hari ini, insya Allah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan bolak-balik ke tanah suci, pergi umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang merasa dirinya tinggi, merasa dirinya paling cantik, merasa dirinya paling kaya, sehingga dia merendahkan orang lain, apa kira-kira yang Bapak Ibu rasakan? Sakit hati, tersinggung, atau senang? Hah? Tersinggung? Bener nih. Sakit hati? Ya, saya ingin turun biar lebih dekat. Bapak senang melihat orang merasa paling kaya? Tidak. Berarti kita tidak suka kepada orang yang sombong. Betul? Iya. Kalau ibu-ibu nih, kalau ada seorang yang merasa paling cantik lalu dia meremehkan yang lain, menganggap yang lain semuanya jelek mukanya, ibu senang nggak melihat wajah orang seperti itu? Sakit hati? Masya Allah. Berarti semua kita sepakat ya, bahwa sombong itu adalah sifat tercela, betul? Nah, kira-kira Bu, yang membuat kita cantik itu siapa? Allah kan? Ya, yakin? Yakin. Berarti kita nggak berhak sombong dengan kecantikan. Kalau seseorang kaya, yang membuat kaya siapa? Allah. Berarti kita tidak berhak untuk merasa kaya. Betul? Nah, di sini ayah bunda rahimakumullah, bahwa kita sebagai makhluk harus selalu merendah. Bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makanya kalau kita sholat, setiap gerakan kita dimulai dengan
Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Lalu kemudian kita benar-benar merendahkan diri kita, meletakkan dahi kita sejajar dengan kaki, bahwa kita tidak pantas sama sekali sombong. Itulah makna kehambaan, bahwa kita harus menjadi hamba Allah. Bahwa tidak mungkin seorang menjadi hamba Allah kalau masih menyimpan di hatinya sifat sombong. Apa ciri-ciri orang sombong? Pertama, dia merasa paling benar. Dulu Bu, ceritanya pernah ada makhluk, dia merasa paling benar. Allah perintahkan bersujud kepada Nabi Adam, ternyata makhluk ini tidak mau bersujud. Ibu tahu siapa itu makhluk? Iblis. Jadi di sini iblis merasa paling benar. Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Iblis, kenapa kamu enggak mau bersujud? Itu kan aku yang merintahkan, kata Allah. Tahu enggak Bu, apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kata iblis. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Allah diajarin, coba. Allah yang menciptakannya diajarin. Ini kan merasa paling benar. Makanya, halo, kita semua Bu tetap adalah para pencinta mencari ilmu. Maka ketika kita dapat ilmu, jangan merasa paling pinter. Ilmu itu sangat luas. Nah, satu ayat saja boleh jadi bisa beberapa makna. Contohnya nih Bu ya. Kata aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Imam Syafi'i melihat kalau menyentuh wanita wuduknya batal. Jadi ibu gitu ya. Disentuh suami wuduk lagi. Ya Bu? Ya. Pernah enggak ibu marah-marah? Jangan gitu. Nah ini dari ayat ini Bu. Aula mastumun nisa. Tapi Imam Malik mengambil kesimpulan lain lagi. Kalau menyentuh saja kesenggol enggak batal. Tapi kalau seumpama menyentuhnya bernafsu, bersyahwat, batal. Imam Abu Hanifah lain lagi Bu. Pak, perhatikan Abu Hanifah, nih bapak-bapak nih. Nah, menyentuh enggak batal. Menyentuh pakai nafsu enggak batal. Ngecup enggak batal Pak. Yang batal kalau melakukan hubungan suami istri. Wah, enak juga nih Pak Ustadz. Kenapa? Karena Abu Hanifah melihat kata lamasah kinayatun anil jima. Ini adalah bahasa halusnya untuk menggambarkan hubungan suami istri. Jadi menyentuh maksudnya melakukan hubungan suami istri. Perhatikan, satu ayat saja bisa menimbulkan banyak kesimpulan fikih. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang salah yang gak berwudu. Paham? Jadi gak perlu merasa aku paling benar, nyerang yang lain. Hanya beda, kamu kunut surat subuh, aku gak kunut. Langsung yang kunut dianggap salah, dianggap gak sah. Tidak, semua sah. Yang kunut sah, yang tidak kunut sah, yang gak sah, yang gak sholat subuh. Nah gitu aja. Jadi kita gak perlu heboh, merasa diri paling benar. Nah, ini salah satu sifat iblis ya. Setiap sifat merasa diri paling benar itu salah satu dari sifat iblis yang tercela. Yang kedua, Ibu ya. Jadi yang pertama apa? Merasa diri paling benar. Yang kedua pamer. Halo?
pamer. Setiap kata pamer ini identik dengan kesombongan. Dan setiap kata pamer itu pasti tidak baik, Bu. Sampai pun yang dipamerkan kebaikan. Misalnya pamer sholat tahajud. Iya, langsung habis sholat tahajud. Alhamdulillah, aku sudah sholat tahajud malam ini. Perhatikan ya. Jadi pokoknya apalagi pamer harta, pamer rumah mewah, pamer mobil mewah. Waduh sudah. Pokoknya itu sama dengan kesombongan. Yang ketiga, kasar. Tahu Bu? Merasa jadi bos, kasar kepada stafnya. Merasa jadi majikan, kasar sama pembantunya. Pembantunya nih Bu, dia setiap makan dihitung. Kemudian nanti akhir bulan gajimu sudah habis. Dihitung tempat tidurnya. Ya Allah. Masa diperlakukan seperti itu? Nah, yang terakhir, apa yang terakhir? Dia menafikan Allah. Tidak penting, ya, tidak menganggap penting itu Allah. Seperti Fir'aun. Apa Fir'aun? Mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, yang seperti ini nih Bu, hanya karena dikasih kekuasaan langsung sombong, zalim pada rakyatnya, zalim kepada orang lain, maka inilah namanya orang sombong. Semua ini kita semua tidak suka. Coba semuanya sepakat. Aku tidak suka kepada orang sombong. Karena kesombongan adalah sifat tercela. Yes. Wah, mantap. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Haji Abi Amir Faisal yang telah memberikan mukadimah di segmen 1 ini. Ada 3 ciri diantaranya ketika kita menyombongkan diri kepada manusia. Nah, yang perlu diantisipasi, yang perlu menjadi kewaspadaan bagi diri kita, bagaimana ketika kita tidak sadar ketika kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan diperdalam, akan diperluas lagi materi ini bersama guru kita Kiai Haji Idrus Romli sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Ya, salah satu sifat yang dimiliki iblis adalah sifat sombong. Untuk itu kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari sifat demikian. Terlebih sifat ini mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Kiai Haji Idrus Romli. Fadal Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama guru kita Al-Mukarram Abi Kiai Haji Amir Faisal. Kebetulan beliau itu satu daerah dengan saya, sama-sama dari Madura. Kemudian juga para pemirsa acara Damai Indonesiaku TV One di Masjid Jami At-Taqwa di Gunung Putri, Bogor. Kemudian juga para pemirsa yang ada di rumah masing-masing di seluruh tanah air maupun di luar negeri yang lagi menikmati sajian Damai Indonesiaku siang kali ini. Saudara-saudara, sombong itu termasuk salah satu sifat yang tercela. Betul?
Dan gara-gara sombong orang gak bisa masuk surga. Orang selama di hatinya ada kesombongan sekecil apapun gak boleh masuk surga. Gak boleh. Berat saudara mau masuk surga. Dan sombong ini penyakit. Karena penyakit hati. Sombong ini bukan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik ya, misalnya kudis atau sakit mata, kita gak ngasih tahu sama orang, orang tahu. Kita juga tahu. Tapi kalau sombong, karena sombong ini penyakit hati, kadang-kadang orang yang kena penyakit ini gak merasa kalau dia sombong. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang dia merasa tawadhu, merasa rendah hati, padahal orangnya sombong. Karenanya biasanya para ulama sufi, ulama-ulama dulu, orang ini kalau akan menjalani suluk, ya, meniti jalan Allah, yang pertama kali hilangkan sifat sombong. Dan itu macam-macam. Kata Imam Ghazali, sombong itu biasanya sumbernya ada 4. Sumbernya sombong. Apa? Yang pertama karena punya ilmu. Karena punya ilmu orang ini sombong. Karenanya kata beliau, orang alim itu susah lepas dari sifat sombong. Kadang-kadang ilmunya baru sedikit. Baru belajar ilmu agama 2 hari, 3 hari dah sombong. Kok tahu kalau sombong? Sudah gak mau mendengarkan ilmunya orang lain. Merasa benar sendiri. Orang lain menyampaikan pendapat tentang sesuatu ditolak oleh dia. Mengapa? Karena ini kesombongan yang bercokol di dalam hati. Memang berat saudara sifat sombong itu. Karenanya sebagian ulama kita, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika akan mengajar, lalu ada nenek-nenek tua membawa kayu bakar, berhenti mengajar beliau. Membawakan kayu bakarnya nenek-nenek tua. Padahal beliau ulama besar, ditanya oleh murid-muridnya, guru, kenapa guru rela meninggalkan mengajar ilmu agama hanya untuk membawa kayu bakar? Kata beliau apa? Ilmu ini takut ada sombongnya. Makanya saya latih, saya didik membawa kayu bakarnya nenek-nenek itu. Agar sifat sombong dalam hati saya bisa habis. Itu sombong. Ini sombong karena ilmu. Jadi macam-macam. Nah, sombong karena ilmu ini macam-macam. Kadang-kadang karena dia orang alim, lalu datang ke satu daerah, orang yang didatangi kurang hormat pada dia. Penghormatan orang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tidak sesuai dengan standar. Akhirnya apa? Hatinya bergerak. Kok gak hormat sama saya? Saya ini kan orang alim. Gak terasa orang ini kalau kesombongan ada di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini berat saudara. Sombong kadang-kadang orang itu merasa tawadhu padahal hatinya banyak penyakitnya. Karena gak tahu orang itu. Ini yang pertama, sombong karena ilmu. Yang kedua, ada orang sombong karena rajin beribadah. Karena dia orangnya wara', istiqomah ke masjid, sholat berjamaah, gak pulang-pulang dari majelis zikir. Akhirnya apa? Timbul sombong di dalam hatinya. Tanda-tandanya apa? Kalau ada orang yang tidak sefrekuensi dengan dia, ibadahnya tidak serajin dia, hatinya merasa gengsi, gak mau berkawan. Ah, nakal itu, saya gak mau. Saya ini rajin beribadah. Saya gak mau, dia gengsi. Dan ini namanya ibadahnya tidak bermanfaat bagi dia. Mengapa? Dia rajin beribadah, ternyata ada kesombongan di dalam hatinya. Diriwayatkan ya, di dalam kitab-kitab itu, ada orang ahli ibadah dari Bani Israel. Rajin beribadah, kalau siang hari puasa, malam gak tidur. Suatu saat ada orang jahat, ada orang fasik, orang nakal ingin dekat dengan dia. Mengapa? Dia berharap barangkali saya dekat dengan orang alim, ahli ibadah, hati saya menjadi lembut karena dapat barokah beliau. Ingin dapat barokahnya. Ternyata apa? Orang yang ahli ibadah ini
ternyata orang yang ahli ibadah ini merasa gengsi. Loh, ini orang nakal, orang jahat, ngapain dekat-dekat dengan aku? Saya ini ahli ibadah. Akhirnya apa? Setelah itu Nabi yang hidup pada masa itu mendapat wahyu dari Allah, sampaikan pada dua orang itu, si nakal dan si ahli ibadah. Mulai lagi amalnya dari sekarang. Karena yang ahli ibadah itu pahalanya dihapuskan oleh Allah, hangus pahalanya. Dan yang nakal itu diampuni dosanya oleh Allah. Mengapa diampuni? Karena tawadhu, rendah hati, mau mendekat kepada orang soleh. Artinya apa? Kadang-kadang orang soleh itu ada sifat sombong, saudara. Orang yang rajin beribadah ada sifat sombong. Karenanya siapapun orang yang meniti jalan Allah itu gak bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah. Apakah karena alim? Gak bisa selamat karena ilmunya. Karena khawatir ilmunya menjadikannya jadi orang sombong. Orang yang ahli ibadah begitu juga gak bisa selamat. Khawatir karena ibadahnya dia menjadi orang sombong. Tapi ini jangan dibalik ya. Kalau begitu jangan rajin-rajinlah ibadah. Mengapa? Entar sombong. Ini namanya gagal paham. Mengapa? Kita ini tetap dimotivasi, dianjurkan rajin beribadah. Tetapi jaga hati kita jangan sampai sombong. Saya kira ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kekurangannya dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelengkong Gus. Kita juga satu daerah Gus ya. Daerah Indonesia. Baik, Masya Allah, tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi sangat luar biasa sekali. Nah, kita akan perdalam lagi, kita akan perluas lagi di sesi tanya jawab. Termasuk bagaimanakah ketika kita mendeteksi kesombongan tersebut. Lantas bagaimanakah ketika kita sudah terlanjur ada rasa kesombongan. Apa yang harus kita lakukan? Insya Allah kita akan bahas lebih dalam di segmen tanya jawab nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita masih membahas tema yang sangat menarik sekali ini, kesombongan yang tidak dirasa. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, termasuk jangan-jangan ada orang yang mengajak sombong. Nah, ini bahaya ya Abi ya, bahaya. Nah, kami persilakan guru-guru kita untuk berinteraksi kepada para jamaah. Yang pertama, Abi Amir boleh berinteraksi terlebih dahulu dengan Ibu Heni yang akan mengajukan pertanyaan. Tapi Abi Amir boleh bertanya dulu, kira-kira ada pengalaman sombong. Apa kabar Bu? Silakan Nabi. Ibu pernah mengalami enggak yang mungkin ibu pernah tersinggung kepada seseorang karena dia sikapnya sombong, atau ibu pernah merasa sombong dirinya, pernah gitu ya? Nah ya, kalau pernah merasa sombong segera baca istighfar, segera bertobat, insya Allah mulai hari ini tidak akan sombong. Coba ucapkan, insya Allah mulai hari ini aku tidak akan sombong lagi. Yes. Oke. Nah, Ibu gimana nih? Ibu siapa? Ibu Heni, Bapak. Ibu Heni. Ya. Ya, silakan Bunda. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Heni dari Jamaah Majelis Taklim At-Taqwa Gria Bukit Jaya. Ada yang akan kami sampaikan untuk pertanyaannya. Saya pernah membaca dan mendengar ada kesombongan yang dibenarkan dalam Islam. Beberapanya adalah bersikap sombong kepada orang yang sombong, dan juga dalam riwayat hadis mengatakan kesombongan yang dicintai oleh Allah adalah sikap sombong seorang muslim di tengah medan perang dan ekspresi besar hatinya saat memberi sedekah. Nah, itu yang akan kami pertanyakan Bapak terkait dengan hadis ini. Bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa nih. Bapak Ibu rahimakumullah, memang kadang istilah sombong ini disebut dengan at-takabbur. Ya, dalam bahasa Arabnya at-takabbur. Satu akar dengan kata kabir. Nah, kalau kabir besar. Kalau
At-takabbur dari kata takabbara yatakabbaru, membesarkan diri. Padahal dia kecil, tapi dia membesarkan diri. Wazannya tafa'ala yatafa'alu. Nah, kalau kata at-takabbur, sombong, nah yang diartikan dengan sombong, ini ada dua makna, Bapak Ibu rahimakumullah. Makna pertama, dia memang ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih dari orang lain karena kehebatan dirinya. Dia tidak sadar dalam dirinya bahwa semua kelebihan kecantikan, kelebihan kegantengan, kelebihan harta, apapun yang dia miliki, jabatan, itu sebetulnya dari Allah. Dia lupa diri bahwa itu dari Allah. Maka akhirnya dia merasa lebih dari orang lain, maka dia sombong. Ini yang diharamkan. Nah, yang kedua adalah dia ingin menunjukkan bahwa orang yang sombong di depannya ini, bahwa dia itu nggak ada apa-apanya. Sebetulnya hanya istilah dianggap sombong kepada orang sombong. Maksudnya dia ingin merendahkan orang itu supaya orang itu tidak sombong. Maksudnya dia ingin menegur orang itu supaya orang itu tidak sombong. Dengan cara dia tampil diri bahwa aku juga bisa seperti kamu. Sehingga dia merasa rendah. Sehingga dia turun dari gigi yang sombong ke gigi yang rendah. Ya, ini yang dibolehkan. At-takabburu al-mutakabbiri sadaqah. Jadi sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Maksudnya untuk memperbaiki dia. Yang kedua, Bapak Rahimakumullah, dulu para sahabat juga ketika perang, maka orang-orang kafir kan sombong. Mereka menunjukkan kehebatannya, pasukannya, kekuatannya, senjatanya gitu. Nah, orang Islam juga boleh dong menunjukkan bahwa aku juga punya kekuatan, aku juga punya semangat, aku punya keberanian. Nah, sombong maksudnya, istilahnya sombong maksudnya dia menunjukkan dirinya bahwa dia juga mampu. Kalau di mata orang dianggap sombong, maka sebetulnya itulah yang dibolehkan untuk menunjukkan bahwa kita ini termasuk orang yang kuat. Bahwa jangan coba-coba loh mempengaruhi aku juga punya keberanian. Seperti itu yang dibolehkan. Tapi selain itu Bu, jangan coba-coba. Karena itu sifat yang tercela. Semoga Allah berkahi. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Amir, boleh bisa duduk kembali, nanti Kiai Idrus bisa berinteraksi. Tapi hati-hati yang perlu diantisipasi juga ketika kita diingatkan, ibu sombong banget sih, habis dia sombong banget sih gitu. Itu yang perlu diantisipasi ya. Jadi ya membalas sombong gitu, sombong amat begitu ya. Nah ini yang perlu diantisipasi dan perlu kita tanyakan di dalam hati kita, apakah ini termasuk dalam kategori sombong atau mungkin juga untuk merendahkan orang lain supaya tidak sombong. Nah berikutnya kami persilakan ya Idrus untuk boleh berinteraksi dengan jamaah yang sudah siap mengajukan pertanyaan, namun boleh berinteraksi terlebih dahulu. Bapak Rohendi, silakan. Pak Rohendi boleh berdiri. Ini mungkin mau mengajukan pertanyaan atau pengalaman tentang sombong. Boleh? Pengalaman? Ya, boleh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohendi dari Jamaah Taqwa. Yang saya tanyakan sesuai dengan temanya sombong. Sombong yang seperti dipaparkan tadi Pak Ahmad Pak Kiai, yaitu sebuah penyakit hati. Yang saya mau tanyakan bagaimana caranya menghilangkan rasa sombong pada diri saya pada saat mendapat pujian dari orang lain. Itu aja Pak Kiai. Agar ibadah saya tidak sia-sia gitu Pak Kiai. Dan selalu pengennya saya gimana caranya supaya tawadu gitu Pak. Terima kasih. Emang Bapak pernah merasa dipuji sama seseorang begitu Pak ya? Pernah. Pernah. Terus apa yang ada di dalam hati Bapak ketika, wih Bapak ganteng banget nih, apa yang ada di dalam hati? Biasanya bangga Pak, punya kebanggaan. Nah, sedangkan kebanggaan itu tidak boleh termasuk sombong gitu Pak. Jadi berbunga-bunga begitu perasaan. Silakan ya Idrus. Terima kasih ya. Jadi ketika seseorang itu mendapat pujian dari orang lain, apakah karena ibadahnya, atau karena ilmunya, atau dermawan,
akhirnya kita merasa senang. Dan mungkin kadang-kadang kopiah ini terasa semakin sempit. Karena kepala menjadi lebar, telinga ini mengembang. Maka bagaimana solusinya kalau seperti itu? Kalau seperti itu, yang perlu diperhatikan pertama kali, kita ini harus tahu, kita ini beribadah, beramal soleh itu untuk siapa? Kepada orang apa kepada Allah? Kepada Allah. Kalau kita ini beribadah kepada Allah, maka ibadah kita ini sebenarnya yang lebih tahu tentang ibadah kita kira-kira orang lain apa diri kita? Diri kita kan? Mungkin orang lain itu hanya ngelihat sekilas-sekilas. Ini kayaknya rajin deh ke masjid. Padahal banyak bolongnya ke masjid. Kadang kan begitu, kita ini lebih tahu sebenarnya. Kalau seperti itu, kalau kita ini dikembalikan pada pengetahuan kita, itu berlebih-lebihan, lebay itu. Saya gak sehebat itu sebenarnya. Cuma karena Allah ini ingin menanamkan kecintaan orang pada saya, amal sedikit dikira banyak. Nah, kalau seperti itu, kita ini bisa tahu pada diri sendiri, insya Allah lama-lama tidak akan sombong. Itu gak benar itu, saya gak sehebat itu. Itu caranya seperti itu. Jangan dibiarkan, kadang-kadang dibiarkan, wah berarti saya ini memang hebat berarti. Mengapa? Ini pujiannya luar biasa ini. Kira-kira nanti siapa lagi yang memuji? Padahal gak begitu kan, kita itu lebih tahu diri kita. Kita ini kadang-kadang sholat menghadap kiblat. Karena gak bergerak, orang-orang mengira kita khusyuk banget sholatnya ini. Padahal sejak takbir pikirannya ada di warung. Wah, dibilang khusyuk banget, pikiran saya kemana-mana tadi. Kok bisa orang bilang khusyuk banget? Artinya apa? Kita ini perlu introspeksi diri, harus tahu diri. Amal kita ini yang lebih tahu kita sendiri, bukan orang lain. Sama dengan orang dipuji karena ilmunya. Wah, kalau itu alim banget. Padahal yang bersangkutan tidak sealim yang mereka ucapkan. Mengapa? Dirinya lebih tahu daripada orang lain. Atau misalnya saudara dipuji karena kaya. Wah, ini kaya gak punya hutang. Padahal cuma gak bilang-bilang aja itu. Jadi memang perlu ya introspeksi diri. Kita ini perlu tahu bahwa kita ini lebih tahu terhadap diri kita daripada orang lain. Yang kedua, kita ini beribadah bukan untuk pujian orang. Tetapi apa? Beribadah ini agar diterima oleh Allah. Pertanyaannya, sudahkah ibadah saya diterima oleh Allah? Sedangkan syarat diterimanya ibadah itu kan berat sekali. Berat. Orang itu sholat, yang diterima oleh Allah hanya yang khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Selama sholat dia merenungkan apa yang dia baca dalam sholat. Mulai takbir sampai salam. Kalau kita ini merenungkan cuma takbir, Allahu Akbar. Usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cuma takbir yang merenungkan, berarti itu aja yang diterima. Sisanya gak diterima. Mengapa? Karena gak khusyuk. Dan yang tahu kita ini khusyuk apa enggak kan bukan orang lain kan. Diri kita. Diri kita yang tahu. Karenanya memang ilmu agama ini perlu diperdalam. Kajian-kajian keagamaan terutama sholat yang baik, sholat khusyuk ya, sholat yang sempurna ini perlu kita pelajari terus. Kalau pujian orang itu hanya luar-luarnya aja itu. Padahal kita ini kadang oleh orang lain dianggap gak ada problem, betul? Kadang pernah saudara-saudara dianggap orang lain, kamu ini kok tenang, macam gak ada problem. Pernah begitu? Padahal punya problem. Padahal pikirannya sumpah, pernah begitu. Lah orang lain itu kan gak tahu kan. Cuma karena kita gak biasa curhat, dikiranya kita ini aman-aman aja. Aman-aman aja. Karenanya untuk menghapus sifat sombong, para ulama dulu itu sungguh berhati-hati. Para ulama, para ahli ibadah,
dan lain sebagainya, itu berhati-hati untuk menghilangkan sifat sombong. Mengapa? Agar menjadi tawadhu. Ada kawan saya ulama di Sumatera, ikut suluk di Surabaya, mursyid thariqah, mau masuk thariqah. Akhirnya apa? Karena ulama ini penceramah, orangnya bagus, akhirnya apa? Oleh gurunya, kamu mulai besok selama 25 hari harus berpakaian compang-camping. Terus ngapain guru? Kamu datang ke pintu di dekat Masjid Ampel, lalu bawa kobokan, bawa wadah, minta-minta sama orang. Mengapa? Untuk menghilangkan sifat sombong. Ini ulama ya, ulama aja berat sifat sombong. Apalagi yang bukan ulama. Baik. Masya Allah, terima kasih Gus Romli yang sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh jamaah. Nah, tapi yang berbahaya ini ketika ada pihak atau orang lain yang mengajak kita sombong. Sebenarnya kita nggak mau sombong, tapi ada orang seperti ini. Wah, ini kalau nggak gara-gara kamu atau gara-gara Anda nih, ini nggak akan terbangun ini masjid. Akhirnya kita jadi sombong. Nah, ini bagaimana mengantisipasi orang seperti ini? Kita akan lanjutkan di sesi berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid At-Taqwa. Masya Allah, ini jamaahnya membludak nih Yai. Terus bertambah, amin. Berkah ya Ibu-Ibu ya, Bapak-Bapak ya. Nah, berikutnya kami persilahkan Ibu Oom yang berinteraksi dengan guru kita. Kami persilahkan Yai Idrus, tapi kayaknya Yai Idrus katanya mau ditemenin Abi Amir nih. Amir pengen nemenin biar Ki Idrus gak sendirian. Nanti grogi. Silakan Yai Romli. Ya, Ibu gimana? Ini apa menyampaikan pengalaman atau pertanyaan? Ada pengalaman juga dan ada juga yang sering dilihat di posting-postingan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Siti Romla. Ustadz Romli. Ya, wah mirip nama saya. Romla dan Romli. Tapi tadi katanya Ibu Oom. Panggilan saya panggilannya. Ce Oom. Ce Oom, Ya. silakan Ce. Saya dari Jamaah At-Taqwa ingin menyampaikan, sering kita lihat di masyarakat luas terjadi, itu salah satu kesombongan yang kadang kita tidak sadari itu suka pamer. Jadi dengan memposting di medsos tentang kekayaan-kekayaan atau pamer-pamer kayak seperti Flexing. maksiat pun dipamerkan gitu. Ya. Iya, kayak misal dia mabuk-mabukan Ya. atau dia habis berzinah, dengan bangganya dia posting di media-media sosial. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara memilah dan memilih postingan-postingan yang bermanfaat dan sebagai tolak ukur kita yang pantas atau tidaknya yang akan kita posting. Itu aja. Ini lagi musim Abi. flexing Pak Kiai. Ya. Ya, betul. Ya, gimana Pak Kiai cara mengatasinya nih? Jadi begini, sekarang ini kan musim posting. Ya. Ya. Nanti anaknya diposting, mobilnya diposting, apanya diposting. Benar, rumahnya diposting. Rumahnya diposting. Ya. Itu sebenarnya bagaimana? Itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kalau itu tujuannya tahaddusan bi ni'matillah. Menyampaikan nikmat Allah. Bahwa dia punya ini, gak apa-apa diposting. Barangkali nanti ada tetangga atau saudaranya mau pinjam. Alhamdulillah. Jadi niatnya baik. Iya, itu tahaddus bi ni'matillah. Atau misalnya dia memang posting-posting begitu, barangkali nanti tetangganya ada kesusahan, kesulitan pinjam duit sama dia. Ya. Gak apa-apa seperti itu. Harus siap. Harus siap. Dan ini termasuk perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ceritakan. Fahaddis maksudnya posting. Yang kedua, orang memposting itu semata-mata pamer. Dan itu gak bagus. Gak bagusnya apa? Kadang-kadang kalau anaknya yang diposting. Misalnya anaknya masuk sekolah tahfidz. Hafal 5 juz.
Setiap jumpa orang dia ngasih tahu, alhamdulillah Pak Kiai, anak saya sudah hafal 5 juz. Ini kalau niatnya membangga-banggakan, khawatir kena penyakit ain. Kalau kena penyakit ain, akhirnya gak ningkat-ningkat juz ke-6. Malah justru hilang hafalannya. Malah yang 4 hilang. Tinggal yang ke-5. Betul Ustaz ya? Allah cabut itu. Allah cabut. Mengapa? Karena dia menyampaikan bangga-bangga. Karenanya kalau kita punya sesuatu dari karunia Allah, misalnya anaknya rajin beribadah, anaknya menghafal Al-Quran, jangan pamer-pamer sama orang. Dan gak usah diberitahu, disembunyikan. Kalau ada orang tahu, minta didoakan. Doakan ya, doakan anak saya mudah-mudahan berkah. Makanya harus Pak Kiai seperti ya, itu. makanya kalau bersama anaknya doakan. U'idzuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin hamma wa min kulli ainin lamma. Itu doanya Bu, supaya gak kena penyakit ain ya. Iya, jadi kadang-kadang anaknya ini sebenarnya cerdas, bagus. Cuma gagal menjadi orang berhasil karena orang tuanya yang keliru. Kita sebagai orang tua jangan sampai salah pada anak. Jangan pamer-pamer kalau pinter, kalau apa. Kalau ada orang tahu, kita minta doa pada yang tahu. Doakan aja anak saya belum apa-apa. Doakan mudah-mudahan berkah. Kan begitu Ustaz ya? Benar. Setuju Ustaz? Setuju Ustaz. Jadi Baik. pokoknya ini luar biasa ya. Baik. Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Yai Romli yang sudah menjawab pertanyaan. Jadi komitmen ya dengan kesombongan begitu ya, harus siap dengan kesombongan konsekuensi. Iya. Baik, masalah berikutnya Yai Idrus atau Yai Romli yang sekarang menemani Abi Amir untuk ke para Kita jamaah. pindah Pak Kiai, kita pindah Pak Kiai. Ya, Masya biar Allah. kita nggak dianggap ke ibu-ibu melulu Pak Kiai. Ada Pak Rohadi, silakan Pak Rohadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan yang saya sampaikan kepada para tuan guru yang kami muliakan. Begini Kiai, bolehkah kita merasa sombong atau bangga akan kebenaran yang kita yakini? Seingat saya di Al-Quran itu ada potongan ayat yang berbunyi, Inna dinna inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Bolehkah kita sombong atau bangga bahwa agama Islam adalah agama yang kita yakini, agama paling benar daripada agama lain yang ada di muka bumi ini? Itu aja, terima kasih. Ya, ini kayaknya Bapak ini ingin bertanya apa bedanya antara bangga dengan sombong ya Pak ya? Ya, jadi kalau Artinya bersyukur. ya bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah menjadi orang muslim. Benar, jadi kan ketika Bapak yakin inna dina indallahil Islam, bahwa yang Allah akui sebagai agama yang benar hanyalah Islam, maka kita yakin, saya yakinnya, maka itu sebetulnya bukan sombong. Itu artinya bangga, aku sebagai seorang muslim. Dan ini aku bersyukur sebagai hamba Allah menjadi seorang muslim. Maka otomatis Bapak Ibu, rahimakumullah semuanya ya, bahwa ketika kita sudah yakin bahwa ini adalah agama yang benar, maka kita tidak boleh goyah. Maka kita tidak boleh dirayu-rayu. Dan tidak boleh kita kemudian memindahkan akidah ini kepada orang lain. Tidak bisa. Kita harus posisikan bahwa ini agamaku, ini keyakinanku. Ya, misalnya, Bu, halo. Ada sebuah kejadian di Australia. Seorang anak kecil, dia masih level SD kelas 1. Dia muslimah, bapak ibunya muslim. Anak ini memakai hijab. Pas musim panas, pemandangan di sekolah itu semuanya membuka baju. Lalu kemudian guru-gurunya datang mendekati anak ini. Kenapa kamu memakai hijab? Ini panas. Buka. Apa kata anak ini? Dengan yakin dia mengatakan, no, this is my religion. Tidak, ini agamaku. Jadi hijab itu bukan sekedar fashion, tapi ini agama. Nah ini namanya bangga Pak. Jadi dia enggak goyah. Dirayu apapun, di musim panas apapun. Kalau memang menutup aurat, ya menutup aurat. Nah itulah bangga namanya. Secapek apapun, kalau memang waktunya sholat, ya sholat. Gitu. Selelah apapun, seenak apapun tidurnya. Kalaupun memang dipanggil Allah, ya utamakan Allah. Sesibuk apapun, mau rapat, mau apapun. Ini agama Allah, maka dia utamakan. Nanti dirayu mungkin, mau dikasih uang, disuruh mabok. No, aku muslim, mohon maaf,
aku tidak boleh minum yang mabuk-mabuk seperti ini. Mungkin ditawarin barang haram, makanan babi dan sebagainya. Katakan aku muslim, sekalipun yang menyuruh bosnya. Kalau enggak aku akan pecat kamu. Sorry, aku muslim, aku tidak bisa makan yang haram seperti ini. Nah itulah namanya dia bersyukur, dia yakin, dan itulah bukan kesombongan, tapi itu keyakinan. Ya, silakan Pak Kiai. Iya, jadi memang seorang muslim beragama Islam saja tidak cukup. Tapi harus Islam yang benar. Dan itu Islam yang benar itu harus dipelajari dari guru-guru yang bisa dipercaya. Kemudian setelah mendapatkan ajaran Islam yang benar, maka harus kita pegang teguh. Kita tidak goyah dengan siapapun yang berusaha agar kita meninggalkan ajaran agama. Gak boleh goyah. Dan itu bukan sombong namanya. Mengapa itu namanya istiqomah? Itu namanya tegak, lurus, menjalankan ibadah agama, tidak mempan oleh rayuan, tidak mempan oleh ajakan orang lain, meninggalkan ajaran agama. Dan ini, yang seperti ini, banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita di barat. Saya kebetulan bulan Ramadan kemarin safari dakwah di Amerika Serikat dan Kanada. Dan di sana umat Islam di sana kadang-kadang menyayangkan saudara muslim yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena pernah di Indonesia ya ada isu-isu tentang ajaran agama. Kata muslim di Amerika, lah kita ini ingin istiqomah. Kenapa yang di Indonesia kok mau lentur-lentur? Dan ini ternyata memang banyak ya mu'alaf-mu'alaf di sana yang istiqomah menjalankan ibadah agama. Itu namanya bukan sombong. Tetapi itu namanya tegas ya. Istiqomah tegas terhadap ajaran agama. Orang itu kalau dalam urusan agama kepada diri sendiri harus tegas. Tetapi kalau kepada orang lain nggak apa-apa lentur dikit-dikit. Kalau untuk diri sendiri mengambil sikap yang paling tegas, paling kuat. Tapi kalau untuk orang lain nggak apa-apa dikasih sikap yang lebih toleran atau lebih mudah nggak apa-apa. Jangan dibalik, kalau orang lain disuruh istiqomah dirinya nakal. Ini yang nggak boleh. Ini nggak boleh namanya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Gus Romli. Abi Amir Faisal boleh kembali ke tempat duduk. Mohon izin, Yai, ini saya nggak ke situ karena ampun nih, saya bukan sombong ini. Ampun, Yai, ampun. Ini karena tugas, Yai. Baik, kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi interaksi para jamaah dan juga dengan para guru-guru. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah, kita masih di Damai Indonesiaku. Nah, di segmen ini kami persilakan hanya satu penanya saja dari jamaah ibu-ibu, Ibu Entin, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh dua guru kita, Kiai Idrus dan juga Abi Amir Faisal. Silakan Kiai Idrus dan juga Abi Amir boleh berinteraksi dengan Ibu Entin. Silakan. Ya, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, mungkin ini adalah pengalaman pribadi. Yang tadi di awal kata Abi Amir bahwa insya Allah kita sebagai pencari ilmu kan tidak merasa benar sendiri. Dan insya Allah kita terapkan untuk menghormati yang berbeda dengan kita. Tapi ada teman yang memang beda gitu ya. Yang beliau itu kalau saya dan teman-teman suka yasinan, tahlilan. Nah, teman saya ini ngajak kepada saya, ayo Buntin ngaji bersama kita. Kita luruskan akidah. Dalam hati saya, apa akidah saya bengkok apa ya gitu. Karena masih yasinan dan tahlilan. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi itu, dan mungkin tadi di kajian Pak Kiai Idrus pagi subuh sudah disinggung ya. Bagaimana sikap-sikap kita, apakah kita itu sombong kalau tidak berbaur dengan beliau-beliau gitu ya. Karena
Saya pernah mendengar bahwa duduknya saja beserta orang-orang yang, berarti kan kita ini udah dibid'ahkan. Nah, duduknya saja udah bid'ah gitu ya. Bagaimana sikap kita? Itu satu. Kemudian yang kedua. Satu pertanyaan saja Bu, Oh, karena satu. ini durasi. Oh ya baik. Ada 2 guru nih nanti. Iya, iya. Silakan. Baik. Amir terlebih dahulu untuk menjawabnya. Jazakallah sebelumnya atas segala jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pendalamannya Pak Kiai Idrus ya. Jadi gini Bu, dalam kita beriman, berislam, ada 2 pilihan. Yang pertama berurusan dengan hak dan batil. Kalau ini berurusan dengan hak yang batil, maka kita ambil yang hak, kita pegang teguh yang hak, dan kita tolak yang batil. Makanya dalam surah Al-Fatihah ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak, pokoknya yang batil tidak, yang haram tidak. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, Ibu, atau sikap yang kedua adalah kalau di depan kita ini benar, ini benar. Masing-masing punya dalil. Ini namanya khilafiyah. Nah, seperti tahlilan, maulidan, semua itu khilafiyah namanya. Nah, dalam konteks seperti ini, kita jangan mengambil sikap yang pertama. Nah, silahkan. Kalau kamu mau ambil, silahkan. Kalau kamu enggak mau, enggak apa-apa. Masing-masing punya dalil. Karenanya para ulama ada dalil kaidah fiqhiyah, la ingkaro fil mukhtalaf fihi. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah khilafiyah. Khilafiyah dikatakan khilafiyah kenapa? Karena yang berbeda pendapat antar ulama. Ini ulama, ini ulama. Ini punya dalil, ini punya dalil. Maka ini semuanya sama-sama benar. Ya silahkan pilih. Nah ini namanya khilafiyah. Karena itu dalam urusan khilafiyah jangan mengingkari, membid'ahkan. Itu pun Bu, halo. Bid'ah itu bukan hukum. Coba hukum Islam sebutkan ada berapa? Ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Ada enggak bid'ah? Enggak ada. Dia bukan hukum. Dia bisa menjadi wajib ketika berkaitan dengan yang wajib. Dia bisa menjadi mubah ketika berkaitan dengan mubah. Dia bisa menjadi sunnah ketika berkaitan dengan yang sunnah. Itu hal-hal yang seperti itu banyak yang salah paham padahal bid'ah bukan hukum, bukan. Nah itulah nanti Pak Kiai silahkan jelaskan. Jadi kalau kita ini sejak dulu memang sudah biasa yasinan dan biasa tahlilan, betul? Kalau ada orang ngajak tidak yasinan, tidak tahlilan, ajak balik dia. Ayolah kamu yasinan, tahlilan. Nah. Diajak balik. Loh enggak, ini bid'ah. Kata siapa bid'ah? Kata Ustadz enggak. Jadi kita jangan ikut-ikut seperti itu. Apalagi bilang meluruskan akidah. Kelompok yang bilang meluruskan akidah itu kadang kelompok sombong. Mengapa sombong? Merasa akidahnya lurus tapi diajak ketemuan kabur. Diajak ketemuan enggak mau. Kalau orang itu benar pastinya mau diajak ketemuan. Jadi ibu-ibu ya yang sudah biasa yasinan jalani aja lah. Dan ini yang mengajarkan kita yasinan kan guru-guru kita ulama-ulama dulu. Mereka pasti tahu dalilnya, lebih tahu dari kita. Yang baru yang ngajak untuk tidak yasinan ini kan baru belajar itu. Kita jangan ikut yang baru belajar. Ya. Ikut yang sudah lama belajar aja. Jadi biar gak bingung-bingung. Kita gak perlu bingung masalah itu. Ya memang ini khilafiyah. Masalah yasinan maulid khilafiyah. Tapi di belakang itu nanti ada iftiraq, ada furqah. Perpecahan di dalam soal akidah. Yang salah satunya hak, satunya batil kata Abi Amir itu. Kita ini yang hak. Maka harus pegang teguh sama yang hak. Yang batil kita buang jauh-jauh. Yang batil kita buang jauh-jauh. Masalah perbedaan amaliyah ini bawaannya aja. Karena kalau kita ikut yang amaliyah ini, maka nanti akidahnya diajak juga diseret-seret ke sana. Karena orang itu biasanya ngajak-ngajak, nyeret-nyeret dikit demi dikit.
sedikit demi sedikit, dan itu bahaya. Mungkin kalau langsung banyak nggak mau mereka. Tapi kalau sedikit demi sedikit, kan teori di dalam berdakwah, teori di dalam komunikasi, ngajak orang itu diajak sedikit demi sedikit. Nanti yang banyak akan mau. Nah ini kita hati-hati dengan ini. Kita nggak perlulah terpengaruh dengan pikiran-pikiran modern, pikiran-pikiran baru. Dalam hal keagamaan. Kita ikut guru-guru kita, ulama-ulama dulu Islam Nusantara. Para ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara. Insya Allah lebih berkah. Insya Allah lebih menenangkan. Dan insya Allah kita ini pikiran lebih tenang. Kalau ikut kelompok-kelompok itu nanti benci sama tetangganya. Gak nyapa sama tetangganya. Kalau ada aliran sudah gak rukun dengan tetangga, gak nyapa dengan tetangga, hati-hati. Itu namanya perpecahan. Baik. Masya Allah, terima kasih Kiai Idrus, Abi Amir, Masya Allah, terima kasih atas ilmu-ilmu dan juga tausiah yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini di Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita membuat hati kita, meredam hati kita untuk lebih mengantisipasi sifat-sifat sombong di dalam diri kita. Dan kita selalu berlindung kepada Allah untuk selalu dihindarkan dari sifat-sifat sombong. Amin, amin ya rabbal alamin. Di segmen terakhir nanti insya Allah kita bersama guru kita Ki Haji Idrus Romli untuk berdoa bersama-sama. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Apa yang disampaikan guru-guru kita mudah-mudahan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa pemirsa, untuk Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan kami, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan serta kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor pendukung acara ini, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa.